Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah satu emiten yang jujur aja bisa bikin pusing banyak investor. Namanya PT Asuransi Harta Aman Pratama atau kode sahamnya AHAP. Nah, di sini saya akan jadi semacam mentor saham Anda dan kita akan lihat sama-sama ini tuh soal dilema, risiko besar, tapi ada kartu asnya. Jadi pertanyaan besarnya begini, bisa nggak sih sebuah aturan baru dari pemerintah tiba-tiba jadi katalis utama yang bisa bikin saham ini terbang? Inilah yang bikin AHAP jadi sorotan. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, pertama-tama kita lihat dulu peluangnya. Ada aturan baru yang benar-benar bakal mengubah peta permainan di industri asuransi kita. Nah, ini dia biang keladinya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ngeluarin aturan baru nih namanya POJK 23 tahun 2023. Intinya, mereka mau semua perusahaan asuransi itu modalnya lebih tebal, lebih kuat. Tujuannya bagus sih, biar industrinya sehat dan kita sebagai nasabah juga lebih aman. Dan inilah angka saktinya, 250 miliar rupiah. Itu ekuitas minimum yang harus dipunyai perusahaan asuransi konvensional. Mungkin buat perusahaan gede, angka segini ya nggak terlalu masalah. Tapi buat yang skala kecil menengah, wah ini bisa jadi PR besar banget. Penting untuk dicatat, ini bukan himbauan loh, ini deadline. Ada 2 tahap. Tahap pertama, di akhir 2026 harus punya 250 miliar. Dan nanti di 2028 naik lagi jadi 500 miliar. Jadi bayangin aja, argo jamnya udah jalan, tik-tok, buat banyak perusahaan asuransi kecil. Situasi yang dipaksa kayak gini nih yang sering kali menciptakan special situation buat kita para investor. Nah, salah satu perusahaan yang kena sorotan tajam ya, AHAP ini. Makanya dia langsung masuk radar kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian konfliknya. Mari kita bongkar laporan keuangannya AHAP. Kenapa sih mereka nggak bisa begitu saja mencapai target ini secara organik? Coba lihat ini. Tahun 2024, mereka masih untung 15,5 miliar. Begitu masuk 2025, langsung jungkir balik. Rugi 30,5 miliar. Ini bukan sekedar turun, ini pembalikan arah yang drastis banget. Kalau kita hitung per lembar sahamnya, artinya mereka rugi 6,23 rupiah. Padahal tahun sebelumnya masih untung. Ini jelas lampu kuning ya. Bahkan mungkin udah deket-deket lampu merah buat investor yang cuma lihat angka ini doang. Terus, apa efeknya rugi segitu? Nah, ini dia masalahnya. Rugi itu langsung memakan ekuitas perusahaan. Padahal, ekuitas inilah yang lagi diincar sama OJK. Gampangnya, ekuitas itu kan darahnya perusahaan. Kalau terus-terusan rugi, ya darahnya berkurang. Jadi, kalau kita hitung per Februari 2026, ekuitas mereka itu sekitar 197 miliar, sementara targetnya 250 miliar. Artinya, ada lubang sebesar 52 miliar lebih yang harus ditutup. Nah, dengan kondisi lagi rugi, nutup lubang segitu dari keuntungan operasional, ya rasanya mustahil. Oke, kalau kita berhenti di sini, kesimpulannya gampang. Wah, ini perusahaan lagi sakit, beresiko. Dan sebagai mentor, saya setuju kalau kita hanya lihat dari sisi ini. Tapi ada satu fakta krusial, satu kartu truf yang mengubah total ceritanya. Nah, ini dia game changernya, kartu truf dari Grup Salim. Kita lihat, siapa sih sebenarnya bos besar di belakang AHAP? Lihat struktur kepemilikannya. Mayoritas sahamnya, lebih dari 62%, itu dipegang oleh Asuransi Sentral Asia atau ACA. Dan ACA ini siapa? Dia terafiliasi dengan Grup Salim. Ya, Dat Salim Group. Ini bukan sembarang pemegang saham. Dan ini bukan cuma gosip atau asumsi ya. Pihak manajemen sendiri sudah bilang kok, mereka bakal nambah modal untuk penuhi aturan OJK. Pasar pun menafsirkan ini sebagai sinyal kuat. Ya, Grup Salim sebagai pengendali pasti akan turun tangan. Nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Nah, disinilah letak dilema kita sebagai investor. Melihat kondisi ini, sebenarnya AHAP ini saham mahal atau justru peluang emas yang tersembunyi? Jadi, ceritanya jadi tarik-menarik nih. Di satu sisi, risikonya jelas. Kinerjanya lagi jelek, harga sahamnya juga volatil banget, dan kalau dihitung-hitung, valuasinya kelihatan mahal. Tapi, di sisi lain, peluangnya juga nyata. Ada kewajiban suntik modal yang jadi katalis, ada backingan Grup Salim, dan ada potensi ke depan mereka bisa mencaplok perusahaan lain yang lebih kecil. Coba kita bandingkan valuasi PBV-nya dengan kompetitor lain, misalnya IMAG. PBV AHAP itu di atas 3 kali, sementara IMAG cuma sekitar 1 kali. Padahal IMAG itu profit.
Ini artinya apa? Artinya pasar itu sudah menghargai lebih mahal Ahab karena mereka bertaruh pada The Salim Effect. Mereka yakin akan ada aksi korporasi. Jadi kesimpulannya gimana? Setelah kita bedah semua ini, apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Oke, jadi begini alur berpikirnya, tesis investasinya. 1. Ada aturan OJK yang memaksa perusahaan untuk suntik modal sebelum 2026. Ini katalis yang pasti terjadi. 2. Kinerja jeleknya jadi nggak terlalu relevan karena ada jaminan dari induknya, Grup Salim. 3. Investor itu berspekulasi bahwa Grup Salim nggak cuma nyelamatin, tapi bakal menjadikan Ahab ini kendaraan buat konsolidasi, buat akuisisi perusahaan lain. Jadi ini bukan cuma soal bailout, tapi soal strategi jangka panjang. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaan terpenting untuk jangka panjang. Oke, katakanlah suntikan modalnya beres. Aturan OJK terpenuhi. Pertanyaannya adalah, setelah itu bisa nggak Ahab bertransformasi jadi perusahaan yang profitnya konsisten? Nah, jawaban untuk pertanyaan itu yang akan menentukan masa depan saham ini sebenarnya. Sesuatu untuk kita pantau bersama.